Dikisahkan pada suatu malam, mungkin tepatnya tengah malam, di sebuah rumah, seorang gadis kecil merasakan sesuatu yang janggal, merasakan seperti ada seseorang yang mengintainya. Dan benar saja, tiba-tiba muncul seorang pria yang mengancam, bahkan membuat si gadis kecil tidak bisa bernafas. Si pria berkata bahwa ini semua tentang ayah gadis kecil itu, dan You can't talk right now. Wanna have something really interesting? It's about your fucking daddy! ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, kesalahan bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk pembelajaran. Jadi mulailah melakukan perbaikan. Seperti biasa kawan, saya akan menceritakan tentunya tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul You Should Have Left. Film ini dirilis pada tahun 2020 dengan David Koepp sebagai sutradara yang melakukan penggarapan, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah dikenal oleh kalian. Oleh karena itu, jangan kelamaan, segera itu kopi disiapkan, dan mari cerita kita lanjutkan. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk dari seorang pria bernama Theo. Karena merasa khawatir, segera Theo pun memeriksa putrinya Ella dan ternyata masih tertidur lelap. Diketahui bahwa ini bukanlah pertama kalinya Theo bermimpi seperti itu, yang mana mengakibatkan dirinya mengalami gangguan sampai akhirnya mengkonsumsi beberapa pil untuk menenangkan. Keesokan harinya, istri Theo, Susana, yang berprofesi sebagai aktor, bersiap untuk pergi bekerja. Meskipun perbedaan usia yang terpaut cukup jauh, pasangan itu tampak bahagia dan hidup dengan sangat harmonis di rumah mewah mereka. Susana menyadari stres yang dialami suaminya dan mencoba mengerti serta memberikan beberapa saran, bahkan mengajaknya untuk berkunjung ke lokasi syuting. Ini bukanlah ide yang buruk, setidaknya di awal-awal. Jadi pada suatu hari, Theo pun menepati janji untuk berkunjung ke lokasi syuting Susana. Namun sangat disayangkan, harapan tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Theo mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari tim produksi. Mulai dari dianggap sebagai ayah Susana, tidak diizinkan masuk, dan terpaksa mendengar suara sang istri yang sedang berakting melakukan adegan baku hantam dalam tanda kutip. Belum cukup sampai di situ, setelah syuting selesai, Susana membagikan pengalaman syuting kepada Theo, yang mana sepertinya sang istri sangat menikmati pekerjaan itu. Tentu saja Theo tidak senang, tapi sebisa mungkin menyembunyikan karena tidak ingin Susana mengakhiri karirnya yang nyaris mencapai puncak. Jadi solusi untuk masalah ini adalah liburan, menjauh dari segalanya. Susana tidak ada masalah dengan hal itu, lagi pula dia memiliki waktu luang beberapa hari, jadi ya pasangan itu pun sepakat untuk liburan. Segera keluarga itu memulai perjalanan mereka menuju ke tempat yang bisa dibilang jauh dari peradaban. Mereka bersukaria, bercanda, dan bercerita. Namun Susana yang mengemudi tiba-tiba saja mengalami gangguan sehingga mereka nyaris mengalami kecelakaan. Beberapa waktu kemudian, akhirnya keluarga itu tiba di tujuan, yaitu sebuah rumah sewaan yang mewah di pedesaan. Ella tak bisa menyembunyikan kegembiraan, begitu pula dengan Susana. Mereka sangat takjub dengan rumah sewa dan lingkungannya yang begitu damai. Hanya saja, satu-satunya kekurangan adalah wilayah tersebut tidak tercover sinyal dengan baik. Bagi Susana yang aktif di media sosial, mungkin ini akan menjadi masalah. Tapi Theo justru malah sebaliknya, dia menganggap ini sebagai kesempatan untuk menikmati kebersamaan secara intens. Ella yang berusia 6 tahun penasaran dengan apa yang terjadi pada orang-orang ketika mereka pergi ke surga. Perlu diketahui bahwa Theo bukanlah golongan yang mempercayai surga, apalagi neraka. Tapi dia berusaha untuk memberikan penjelasan kepada putrinya bahwa surga itu adalah suatu tempat atau momen di mana keluarga mereka bisa selalu bersama. Sebelum tidur, Ella iseng bermain dengan bayangan dan tiba-tiba saja
Tak lama berselang, Tio menghampiri dan berpesan kepada Ella bahwa sudah waktunya tidur. Ella berusaha menceritakan tentang kehadiran seseorang di sana, yang mana tentu saja Tio tidak percaya karena tidak masuk akal. Akhirnya setelah mengucapkan selamat tidur, Tio meninggalkan Ella sendirian yang ternyata masih merasa sangat ketakutan, sampai-sampai menutup diri dengan selimut, berharap bayangan hitam tidak muncul lagi. Namun masalah lain yang muncul adalah pengatur suhu yang bermasalah, sehingga malam ini mereka akan sedikit kedinginan. Susana berjanji akan menulis keluhan kepada pemilik rumah besok, tapi sebelumnya sempat terjadi pertengkaran kecil yang diwarnai aksi saling sindir yang secara tidak sadar momen ini disaksikan oleh putri mereka. Keduanya pun segera berbaikan. Susana akan menunggu sembari menonton recap serial drama, sementara Tio memastikan Ella baik-baik saja, lalu mematikan lampu di beberapa ruangan. Dan pada momen inilah terjadi keanehan-keanehan, mulai dari lampu yang tidak bisa dimatikan meskipun banyak sekali saklar di rumah itu. Lalu Tio juga menemukan lebih banyak ruangan rahasia, dan yang terakhir selembar foto aneh yang tidak terlalu dipedulikan tapi cukup bikin penasaran. Setelah Tio pergi, lampu-lampu pun menyala lagi. Tio kembali ke kamar dan mendapati Susana telah terlelap. Tentu saja hal ini membuat Tio terkejut karena Susana baru saja ditinggal sebentar. Padahal sebenarnya Tio telah pergi beberapa jam dan tak menyadari hal ini. Malam itu, Tio lagi-lagi mengalami mimpi buruk. Lalu keesokan paginya, dia menemukan catatan dari Susana yang memberitahu bahwa Susana dan Ella pergi jalan-jalan berpetualang di sekitar. Tio segera bangkit menuju ke suatu ruangan dengan pemandangan yang menenangkan. Dia membawa sebuah buku dan alat tulis, mengikuti saran dari terapis untuk menuangkan semua yang terpendam ke dalam tulisan demi mengatasi masalah emosionalnya. Sementara itu, Susana dan Ella sedang berada di hutan, di mana pada momen ini Ella menaiki sebatang pohon, mengabaikan peringatan sang ibu yang meminta untuk berhati-hati. Ella bertanya tentang mengapa orang-orang membenci ayahnya. Susana awalnya enggan menjawab karena khawatir, dan ternyata itu benar-benar terjadi. Ella! Are you okay? Beruntung tidak ada yang terluka. Kemudian ibu dan anak itu pun mulai berbincang. Pada momen ini Susana mencoba terbuka, mulai dari menceritakan bahwa dulunya Tio memiliki seorang istri bernama Caroline yang meninggal karena kecelakaan, yaitu kehilangan kesadaran sehingga tenggelam di dalam bak mandi, dan diduga karena penyalahgunaan obat. Meskipun itu kecelakaan, tapi orang-orang masih saja menyalahkan Tio yang merupakan seorang bankir kaya raya dan memiliki pesaing yang licik pula. Pada akhirnya, hakim menyatakan Tio tidak bersalah, dan ya, masih saja orang-orang tidak bisa menerima keputusan tersebut, dan kasus pun menyebar, bahkan dibahas di semua surat kabar dan media televisi. Kembali ke Tio yang tidak mampu mengatasi kecemasannya. Pria itu memutuskan untuk berkunjung ke kota, tepatnya ke salah satu toko untuk berbelanja. Di sana Tio disambut oleh pemilik toko, seorang pria tua yang ketus. Tiba-tiba saja pria tua itu menanyakan tentang Statler yang diketahui oleh Tio adalah pemilik rumah sewaan. Tio pun menjadi bingung karena belum sempat menjawab. Pria tua itu mengajukan pertanyaan lagi, yaitu tentang hal-hal aneh yang sudah ditemukan di rumah tersebut. Tio tak memahami dan tak juga terlalu peduli, tapi yang pasti sebelum Tio pergi, si pemilik toko memberikan penggaris segitiga dan meminta Tio meluangkan waktu untuk mengukur sudut-sudut rumah. Setibanya di luar, Tio lagi-lagi menemui orang aneh, yang mana kali ini wanita tua. Sama seperti Pak Tua yang sebelumnya, ibu-ibu yang satu ini juga mengatakan tentang Statler yang telah memilih Tio. Oke, ini sudah keterlaluan, jadi Tio memutuskan berhenti membahas tentang Statler. Sesampainya di rumah, Tio dikejutkan dengan Ella yang mengetahui tentang Caroline. Ini membuat Tio tidak senang karena Susana melanggar, yang mana kesepakatannya adalah bahwa Ella akan mendengar kisah masa lalu Tio setelah berusia 7 tahun. Terjadilah pertengkaran yang mana pada akhirnya mengungkit kesalahan tentang siapa yang membuking rumah sewaan, dan kemudian keduanya pun memutuskan untuk menyendiri.
Malam hari, di tengah dinginnya suasana makan malam, Ella menggenggam tangan Tio sebagai dukungan, dan Tio sangat berterima kasih akan hal itu. Beberapa waktu kemudian, saat Susana mandi, Tio yang sudah lama curiga karena Susana tidak bisa lepas dari ponselnya, memutuskan untuk memeriksa. Mulai dari ponsel, iPad, sampai dengan MacBook, Tio sama sekali tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dan akhirnya meminta maaf kepada Susana, serta Tio mengakui bahwa apa yang dilakukan Susana hari ini sama sekali tidak salah. Malam itu, Tio mengalami sulit tidur hingga akhirnya memutuskan untuk pindah ke ruangan lain, mendengarkan rekaman dari seorang ahli untuk mendapatkan ketenangan. Tak berselang lama, mimpi buruk kembali menghantui, menampilkan kejadian-kejadian masa lalu yang mengerikan. Terbangun, Tio pun memeriksa buku harian dan sangat mengejutkan. Ternyata di sana telah ada tulisan yang memintanya untuk pergi. Tio kemudian menemukan pintu yang sebelumnya tidak ada. Di dalamnya terdapat tangga, lalu setelah menuruni tangga, Tio menemukan koridor gelap dan tak lama kemudian, cahaya-cahaya flash muncul seperti dari kamera, lalu Tio pun menemukan banyak lembaran foto yang berserakan di lantai dan mulai tidak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Sampai akhirnya menemukan Ella dalam kondisi tak bernyawa. No. Oh, it's a dream. Kini Tio benar-benar terbangun dan segera menceritakan kepada Susi tentang mimpi buruk yang dialami, mulai dari pintu misterius, serta menunjukkan foto yang ditempel pada ruangan cuci. Susana meyakinkan bahwa itu semua hanyalah mimpi karena Tio berada di tempat tidur semalaman, sama sekali tidak meninggalkan kamar. Keduanya pun sepakat sama-sama tidak menyukai rumah ini, jadi mereka pun segera bergegas untuk pergi. Susana kemudian bermain bersama Ella, sementara Tio masih membereskan bahan makanan. Kedamaian dirasakan ketika melihat orang-orang yang dicintai sedang berbahagia. Namun saat mengungkapkan lewat pesan singkat, Tio mengetahui hal yang dirahasiakan sang istri selama ini. Tio pun segera kembali ke ruangan di mana buku harian diletakkan. Sangat mengejutkan, ternyata tulisan yang menyuruhnya pergi itu bukanlah mimpi. Bahkan kini ada tulisan-tulisan lain yang mengatakan bahwa Tio sudah terlambat. Tio kemudian menghampiri Susana dan Ella, meminta Ella masuk karena ingin berbicara berdua dengan Susana. Tanpa basa-basi, marah, apalagi berteriak, Tio menyerahkan ponsel dan menebak pria bernama Max sebagai selingkuhan Susana. Tidak bisa mengelak dan tidak mungkin membantah, Susana akhirnya mengaku. Tapi dia bersumpah bahwa Max tidak ada di rumah itu, jadi tidak mungkin dia menulis di buku catatan Tio. Meskipun ragu, tapi Tio berusaha menerima kenyataan tersebut. Namun Susana yang melanggar peraturan harus pergi karena keduanya harus menyendiri untuk meredam emosi dan menenangkan diri. Baru kemudian bisa sama-sama kembali ke rumah. Ella mengaku sedih dan dia tidak suka berada di rumah itu karena mengalami mimpi buruk. Tio pun berjanji akan segera pergi, tapi mereka harus menenangkan diri sampai Susana kembali besok pagi. Setelah terjadi insiden kecil di mana Ella menjatuhkan segelas air, Tio menemukan keanehan. Pria itu mencoba melakukan eksperimen yang disaksikan Ella dengan ngeri. Tio kemudian teringat akan penggaris segitiga yang diberikan Pak Tua pemilik toko, lalu mengukur sudut rumah dan mengetahui sudutnya tidak sempurna meski dinding terlihat tegak lurus. Lebih lanjut, Tio pun mengukur jarak dari satu dinding ke dinding lain. Pertama-tama di dalam, lalu berpindah keluar. Diketahui bahwa ternyata di dalam jaraknya lebih panjang dan Tio tidak mengerti bagaimana semua ini menjadi mungkin.
Ella yang mengaku kedinginan diminta oleh Theo mengambil jaket di dalam. Butuh waktu yang lebih lama dari perkiraan untuk sampai ke dalam rumah, tapi ketika hendak keluar, tiba-tiba saja gadis itu tidak muncul, seolah tidak bisa keluar dari rumah. Merasa khawatir, Theo pun masuk untuk mencarinya dan hanya menemukan jaket Ella di dekat pintu. Awalnya Theo mengira bahwa Ella telah mempermainkannya, tapi segera setelah itu semua menjadi jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Ella menemukan diri berada di koridor yang sama, tapi dengan suasana yang gelap dan terus memanggil sang ayah. Keduanya sama-sama tersesat karena semua ruangan seolah berpindah tempat. Bahkan Theo menempatkan sebuah kursi demi membuat pintu tetap terbuka. Ella yang masih terus memanggil-manggil sang ayah, tiba-tiba saja menemukan ruangan yang suasananya sangat berbeda dari rumah. Dan juga menemukan seorang wanita yang sedang berendam dalam bak mandi. Tiba-tiba saja dia bertemu dengan pria asing yang ada di dalam mimpi Theo dan Ella menjerit sekeras-kerasnya. Jeritan tersebut terdengar oleh Theo dan setelah bersusah payah mendobrak pintu, akhirnya pria itu menemukan Ella yang duduk di tangga. Setelah menenangkan diri, Theo mencoba menghubungi Susana, tapi sayang sepertinya ponsel Susana tidak aktif atau mungkin juga tidak tercover sinyal. Jadi Theo pun meninggalkan pesan. Dia kemudian mendapatkan sebuah ide untuk memanggil taksi, yaitu dengan cara menghubungi toko Pak Tua, yang mana nomor kontaknya terpampang jelas pada struk belanjaan. Pak Tua menerima panggilan tersebut, tapi tidak bisa membantu karena di wilayah itu tidak ada taksi. Lebih lanjut, Pak Tua menanyakan tentang rumah serta sudut-sudut ruangan. Dia menjelaskan bahwa dahulu sebelum rumah itu dibangun ada rumah lain yang berdiri dan bahkan sebelumnya lagi pernah ada menara. Banyak kejadian yang terjadi dan setiap kali bangunan di tempat itu hancur, maka akan dibangun kembali. Konon katanya bahwa Tuhanlah yang menghancurkan bangunan-bangunan itu dan iblislah yang selalu mendirikannya kembali. Dari semua penghuni, sebagian besar berhasil keluar dari bangunan, tapi beberapa akan tetap tinggal. Ini seperti mereka yang tinggal menemukan rumah atau rumah itu yang menemukan penghuni tetapnya. Bersamaan dengan itu, foto-foto orang tadi kenal pun muncul di dinding dan ketika Pak Tua menutup telepon, Theo mendengar suara seorang pria yang mengaku selalu berada di sana. I'm always here. Meskipun hari sudah gelap, tapi tidak ada jalan selain pergi meninggalkan rumah itu. Theo dan Ella bahkan pergi tanpa barang-barang bawaan. Awalnya Theo mengira bahwa mereka telah terjebak karena pintu tak bisa dibuka. Tapi ternyata pria itu lupa memutar kuncinya. Ayah dan anak itu kemudian berjalan kaki menuju ke kota. Keduanya sempat berbalik untuk melihat kondisi rumah terakhir kalinya dan sangat mengejutkan. Ternyata ada seorang pria yang menyaksikan kepergian mereka. Dalam gelapnya malam dan cuaca dingin yang menusuk tulang, ayah dan anak itu melewati tempat-tempat yang menakutkan dengan suara-suara hewan malam. Sangat mengejutkan, setelah melewati semua itu, mereka pada akhirnya kembali lagi ke rumah. Ella tidak mengerti apa yang terjadi karena yang ia tahu mereka melangkah maju. Gadis itu menolak masuk ke rumah yang menakutkan itu, tapi Theo mencoba meyakinkan bahwa mereka tak punya pilihan lain karena jika tetap berada di luar, maka mereka akan berakhir dengan membeku. Lebih lanjut, Theo mengatakan bahwa dirinya berjanji akan melindungi Ella apapun yang terjadi, dan Susana akan datang besok pagi untuk membawa mereka pergi. Sebelum tidur, Theo dan Ella berbincang tentang hubungan Theo dan Susana, tentang perasaan Theo, dan sedikit tentang masa lalu. Di mana kala itu Theo sedang menikmati kesuksesan dan segalanya menjadi mudah sehingga tidak begitu berarti. Tapi suatu hari Ella datang ke kehidupan Theo, membuatnya mengerti tentang arti hidup yang sebenarnya. Tak lama kemudian, keduanya pun tertidur dan keanehan kembali terjadi, dimulai dari flashlight seperti ada seseorang yang sedang memotret mereka.
Ini membuat Tio terbangun dan segera ia memeriksa kamar mandi saat mendengar suara air yang mengisi bak. Tiba-tiba saja pintu tertutup dan seketika Tio berpindah ke ruangan yang gelap sehingga ayah dan anak itu terpisah lagi. Kali ini Tio berada di ruangan gelap dengan bak mandi, sama seperti yang sebelumnya dialami oleh Ella. Segera Tio berusaha mencari Ella. Dalam prosesnya, ia menemukan diri sendiri dan momen ini sekaligus mengungkap siapa yang menulis pesan pada buku harian. Tio merasa seperti berada di masa lalu. Satu fragmen menggantikan fragmen lainnya. Dia berusaha untuk menaiki tangga, tapi selalu gagal karena berkali-kali tangga itu membuatnya kembali terjatuh. Meskipun begitu, Tio tidak menyerah sampai akhirnya ia berhasil naik ke lantai 2 dan mencapai kamar. Ella tidak ada di sana. Oleh karena itu, Tio terus mencari sampai dengan melihat Susana datang. Tio pun kembali ke ruangan gelap dengan seorang pria misterius yang tiba-tiba muncul yang Tio kira adalah Statler. Pria itu mengatakan bahwa dirinya memiliki banyak wajah dan nama. Tio meminta agar Ella dibebaskan karena gadis itu tidak berdosa, namun Statler memiliki pendapat lain karena setiap anak-anak harus membayar dosa ayah mereka. I didn't do it! I didn't do it! I didn't do it! Setelah menerima beberapa serangan, tiba-tiba saja wajah Statler berubah menyerupai wajah Tio dan mengatakan bahwa bukan dirinya yang menahan Ella, melainkan Tio sendiri. Agar gadis itu bisa bebas, maka Tio harus melepaskannya. Tak lama kemudian, Ella menghampiri dan segera Tio memeluknya erat. Ella mengungkapkan cintanya tanpa memperdulikan masa lalu sang ayah. Ini membuat Tio semakin sadar bahwa dirinya tidak pantas dan kemudian menggendong Ella keluar untuk menemui Susana yang telah menanti mereka. Tio menatap Ella untuk terakhir kalinya dan Ella pun sepertinya menyadari bahwa ini adalah kali terakhir ia melihat sang ayah. Dengan berlinang air mata, Susana memohon agar Tio ikut dan ingin mereka menjadi keluarga lagi. Namun Tio menolak serta mengakui bahwa dirinya telah membunuh Caroline atau lebih tepatnya membiarkan Caroline tewas, sehingga sudah seharusnya Tio bertanggung jawab. Ini merupakan kesalahan Tio yang telah memendam lama rasa sakit dan berusaha untuk tetap bersama Caroline yang mana seharusnya mereka berpisah bertahun-tahun sebelumnya. Jadi ya, Tio menyadari bahwa tempat paling layak baginya adalah di rumah itu. Film pun ditutup dengan menampilkan Tio yang melihat dirinya pergi bersama putrinya, berusaha melarikan diri dari rumah. Akhir film juga mengungkap seperti apa yang diceritakan Pak Tua pemilik toko, bahwa orang-orang selalu datang ke rumah itu dan beberapa dari mereka tidak pernah pergi. Dan tamat. Film unik yang kurang dikenal ini bermain dengan subgenre rumah berhantu dan memberikan sentuhan modern pada ending yang syarat akan makna tersembunyi tentang isu pernikahan dan rumah tangga. Ini adalah sebuah film yang menegangkan dengan makna yang mendalam tentang konsekuensi besar dari dosa, konflik pernikahan, dan rasa bersalah. Buat yang belum tahu, film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Daniel Kehlmann tahun 2017 dengan judul yang sama. Puncak dari film ini hadir dengan cara yang tak terduga, sekaligus menjadi kritik sosial yang tajam tentang bagaimana sesuatu yang biasa seperti sebuah rumah dapat mencerminkan sisi gelap seseorang, bukan sekedar tempat berhantu biasa. Bahkan judul film ini menyimpan makna yang lebih mendalam. Mari. Pada ending film ini, Tio memutuskan untuk tetap tinggal di rumah dan membiarkan Susana serta putri mereka Ella pergi tanpa dirinya. Namun, terlepas dari perselingkuhan Susana, alasan Tio tetap tinggal bukanlah karena keinginan untuk meninggalkan keluarga, tapi karena dosa-dosa masa lalunya, terutama membiarkan Caroline tenggelam di bak mandi. Ia tidak bisa meninggalkan rumah tersebut.
Susana tentu saja bingung. Dia tampaknya terlalu menyesali apa yang telah dilakukan, tetapi juga tampaknya berpikir mereka bisa berbaikan. Susana membawa Ella dan pergi setelah Theo bersikeras bahwa dia tidak bisa ikut. Keputusan Theo untuk tetap tinggal mencerminkan keputusan menebus dosa-dosanya untuk menerima apa yang telah dia lakukan daripada terus berbohong dan menipu dirinya sendiri bahwa dia mampu mempertahankan pernikahan yang bahagia dan sehat sebagai seorang suami dan ayah. Jika ditarik ke belakang, maka kita akan mengetahui bahwa Theo tidak memiliki kepercayaan terhadap surga dan neraka. Dan jika ditarik sedikit ke belakang lagi, tepatnya di awal-awal film, jika teman-teman menonton filmnya secara utuh, kalian akan mengetahui dari percakapan Theo dan Susana bahwa Theo memiliki latar belakang pendidikan di sekolah Katolik. Latar belakang ini membentuk rasa bersalah yang mendalam pada diri Theo atas tindakan masa lalu. Perasaan bersalah ini membuatnya menjadi pribadi yang mudah marah, menjaga jarak dalam pernikahannya, dipenuhi rasa cemburu, bahkan merasa paranoid bahwa istrinya akan berselingkuh. Sebelum salah paham, saya tekankan kembali, yang salah bukan sekolah agamanya, tapi rasa bersalahnya. Oke? Lanjut. Meskipun Susana memang tidak setia, perilaku Theo yang dipicu oleh rasa bersalah ini mungkin memperburuk keadaan dalam pernikahan mereka. Dia tidak pernah bisa benar-benar memaafkan diri sendiri dan terus hidup dalam kebohongan, menyembunyikan kebenaran dari istrinya hingga akhir film. Rumah dalam film ini melambangkan api penyucian bagi para pendosa yang ditakdirkan ke neraka. Hal ini menjadi lebih jelas ketika mempertimbangkan fokus film pada latar belakang agama dan kepercayaan Theo. Lagi-lagi sebelumnya, Theo berbicara dengan Ella tentang surga dan siapa yang masuk ke sana. Meskipun jelas merasa tidak nyaman berbicara tentang kematian dan surga, Theo tampak lebih gugup saat menjawab pertanyaan siapa yang pantas masuk ke surga. Bagi Theo, ini karena dia tahu kebenaran tentang kematian Caroline. Theo mungkin tidak menghabisi secara langsung, tetapi ketika dia melihat Caroline tenggelam di bak mandi karena pengaruh obat yang membuat wanita itu pingsan, Theo memilih untuk tidak menyelamatkan. Alasan Theo tidak menyelamatkan adalah karena dia berada dalam pernikahan yang tidak bahagia dan pada saat itu Theo melihat momen ini sebagai jalan keluar. Itu adalah tindakan egois karena Theo bisa saja memilih untuk menceraikan Caroline untuk mengakhiri pernikahan tanpa harus ada yang meninggal. Kini Theo dihantui oleh tindakannya sendiri, menderita karenanya dan membiarkan kesalahan itu mengganggu pernikahan yang tampaknya ia jalani dengan sungguh-sungguh. Ditambah lagi, Theo kini memiliki anak yang sangat dicintainya. Theo menemukan rumah tersebut melalui sebuah halaman iklan secara online dan meskipun tampaknya tidak berbahaya, baik Theo dan Susana mengalami momen-momen sama berpikir seperti ini. Theo menerima link dari Susana, sebaliknya Susana berpikir Theo lah yang mengirim link tautan rumah sewa baru mereka. Meskipun begitu, mereka tertarik pada tempat itu karena sebagaimana dikonfirmasi oleh akhir film, rumah itu menemukan orang-orang yang ditakdirkan untuk neraka akibat dosa yang telah mereka lakukan. Film ini tidak menyebutkan jenis atau tingkat separah atau sebesar apa dosa tersebut yang bisa menjadi alasan mengapa Susana bisa pergi meskipun berdosa akibat tidak setianya. Namun mungkin ya, Theo harus terjebak di rumah itu bersama dengan banyak korban lain karena benar-benar percaya ditakdirkan untuk ke neraka dan telah menerima nasibnya. Rasa bersalah Theo yang begitu nyata atas bagaimana dia membiarkan istri pertamanya meninggal telah membuatnya percaya bahwa dia tidak layak mendapatkan surga, sehingga rumah itu mengklaim jiwanya. Jadi tidak lama setelah tiba bersama keluarga, Theo tidak diizinkan untuk pergi. Saya pikir rumah itu telah memenjarakan Theo dalam ruang dan waktu. Jadi Theo lah yang selama ini membuka pintu, menulis catatan peringatan, dan mengawasi keluarganya. Ya, Theo adalah orang yang menulis jurnal dan juga sosok misterius yang mengawasi Theo dan Ella yang pergi di malam hari.
Kok bisa? Saya pikir sederhananya begini, apa yang kita saksikan dari awal sampai akhir film merupakan kutukan atau hukuman bagi Theo selama berada di rumah itu. Dia harus berkali-kali merasakan kesedihan dan penderitaan, menyaksikan sebuah perpisahan dengan orang-orang yang paling dicintai secara berulang kali. Sekilas memang terlihat Theo bisa berinteraksi dengan dirinya yang lain, tapi itu hanyalah ilusi. Pada akhirnya semua akan berakhir sama. Theo mengalami perpisahan yang menyedihkan dan tetap terjebak di dalam rumah. Ya, meskipun tidak ada jawaban pasti, ada beberapa teori yang masuk akal. Pertama, bahwa Statler adalah roh jahat atau bahkan iblis itu sendiri. Penduduk kota mengenalnya berdasarkan reputasi, sama seperti mereka tahu bahwa rumah itu berhantu. Statler mengungkapkan bahwa dia mirip Theo pada akhirnya, menekankan bahwa dia adalah iblis yang ada dalam diri manusia. Kedua, Statler adalah salah satu jiwa yang tersiksa, yang dulunya seperti Theo. Dan yang ketiga, Statler adalah Theo sendiri yang terjebak dalam lingkaran waktu. Meskipun ini sebagian benar, tidak seperti film Triangle, ini bukan lingkaran waktu murni. Artinya tidak semua kejadian dalam film ini merupakan hasil lompatan waktu bagi Theo. Saya pikir judul filmnya saja sudah memberikan kita petunjuk tentang akhir cerita dan kesalahan besar Theo. Andai saja Theo memilih untuk meninggalkan pernikahannya yang tidak bahagia daripada menyaksikan istrinya tenggelam, pastinya dia akan bebas. Dari sana, mungkin dia akan bertemu dengan Susana dan melanjutkan perjalanan yang sama, tapi sebagai versi diri yang lebih bahagia, bukan jiwa yang tersiksa. Dalam banyak hal, makna sebenarnya dari film ini adalah tentang pengambilan keputusan dan bagaimana setiap tindakan memicu reaksi berantai yang seringkali tidak diketahui sampai semuanya terlambat. Sesuatu yang sederhana seperti menyewa properti yang tenang di pedesaan Wales bisa berubah menjadi berbahaya jika seseorang telah membuat pilihan yang salah yang dipelajari Theo dengan cara yang sulit, yaitu tidak mungkin untuk lari dari masa lalu dan konsekuensi selamanya. Seperti yang saya jelaskan di awal, film ini berbeda dari film-film rumah berhantu lainnya. Film ini berfokus pada penghuni yang baru saja tiba. Satu-satunya kutukan di rumah ini adalah beban yang telah dibawa oleh para penghuni tersebut, keputusan buruk, serta rasa bersalah dan kebohongan yang tak bisa dihindari atau diabaikan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!